persekutuan. Ada yang tahu persekutuan itu apa? Mbak-mbak, mas-mas, ayo kita sudah mulai. Persekutuan itu apa? Oke. Jadi persekutuan itu perusahaan yang dimiliki, betul Mbak Ustadun, 2 orang atau lebih. Jadi misalnya Pak RT sama siapa? Ada Bu RT-nya nggak di sini? Misalnya Pak RT sama siapa bertiga, Mbak Ustadun sama Mbak Zuhria bikin perusahaan. Nah, itu namanya perusahaan persekutuan. Lihat ya, nih karakteristiknya. Ya, kayak joinan, betul. Jangka waktu terbatas. Kenapa terbatas? Karena kalau misalnya salah satu mengundurkan diri, bisa tutup yang namanya persekutuan itu. Sedangkan tanggung jawabnya tidak terbatas. Kenapa kok tanggung jawabnya tidak terbatas? Karena apa? Karena ini kan milik kita sendiri. Jadi kalau ada apa-apa ya kita yang bertanggung jawab, sekutu-sekutunya itu. Terus pemilikan harta bersama, partisipasi dalam pembagian laba. Jadi labanya harus dibagi rata. Sama ada perjanjian persekutuan. Nah, sekarang gini, ingat nggak kemarin andai kata ada hutang sama ada kita punya utang sama kita punya pemegang saham, mana yang harus kita dulukan? Ingat nggak kemarin? Ingat nggak? Oke, sip. Jadi tetap harus kita hutang yang kita dahulukan. Jadi misalnya nanti ya persekutuan kita tiba-tiba kita tutup. Nah, kita yang harus kita lakukan pertama membayar utang. Andai kata nanti masih ada sisanya, baru kita bagikan ke sekutu masing-masing. Oke. Ini pembentukan persekutuan. Contohnya tanggal 21 Oktober Ali Budi Cici sepakat membentuk persekutuan Abuci. Modal yang disetorkan. Nah, ini ingat kan kemarin saya bilang kita pertama kali menyetorkan, kita mau bikin perusahaan atau bikin usaha, nggak tentu kita modalnya berupa uang, bisa juga ini kayak Ali ini modal awalnya dia menyetorkan berupa tanah sama bangunan sebesar 12.500.000. Kalau Budi berupa barang dagangan 9 juta. Nah, kalau Cici baru uang tunai 8,5 juta. Jadi pada saat kita awal membentuk perusahaan itu nggak mesti yang kita setorkan modal awal itu uang tunai, bisa macam-macam. Nah, ini ya mencatatnya seperti ini. Nah, ini tadi kan Ali tanah sama bangunan, ya berarti tanah sama bangunan. Ini masuk apa tanah sama bangunan? Ingat nggak? Aktiva lancar apa aktiva tetap? Yuk, tanah sama bangunan, aktiva lancar apa aktiva tetap? Oke, betul. Terus ini juga kalau persediaan barang dagang, aktiva lancar apa aktiva tetap? Kalau persediaan barang dagang, aktiva lancar apa aktiva tetap? Oke. Betul, persediaan barang dagang aktiva lancar ya. Satunya kas aktiva lancar. Nah, jadi cara mencatatnya seperti ini. Tanah dan bangunan sama modal Ali. Persediaan barang dagang modal Budi, kas modal Cici. Nah, kalau dijadiin satu kayak gini. Jadi yang debet sendiri, yang kredit sendiri. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak?
nggak ada ya. Kita lanjut. Sekarang buka halaman 6.7. Piutang usaha. Nah, ini pembentukan persekutuan. Soal 6.7. Ini dari neracanya bisa tahu kan, kasnya 7.200, piutang usaha 16,5. Duh, ini kok gini ya, gak bisa turun ya. Tuh, ini nggak bisa kebaca, dilihat di halaman 6.8. Nih, bila suatu persekutuan dibentuk untuk melanjutkan kegiatan perusahaan perseorangan, maka sebelum dibentuk persekutuan perlu diadakan penyesuaian atau reevaluasi kembali terhadap neraca perusahaan perseorangan. Jadi andai kata pertama misalnya Pak RT bikin perusahaan sendiri ya, Pak RT bikin perusahaan sendiri, terus Pak RT memutuskan mau bikin yang namanya persekutuan, misalnya Mbak siapa, misalnya Mbak Sulastri masuk. Nah, itu pertama neracanya itu harus dibetulkan dulu, maksudnya neraca perusahaannya Pak RT itu harus dilihat dulu, direevaluasi kembali istilahnya. Nah, ini sebagai contoh, bila mana dalam neraca tercantum aktiva tanah 2 juta misalnya ya, ini bukan berarti bahwa harga tanah tersebut kalau dijual laku 2 juta. Nah, jadi misalnya kan kayak harga-harga aktiva tetap itu kan fluktuatif, kayak tanah itu biasanya kan harganya pasti naik toh. Nah, itu perlu kita nilai kembali harganya itu seperti apa. Nah, oleh karena itu setelah dilakukan penilaian kembali bisa dilihat itu seperti ini. Seperti neraca ini, misalnya ini perusahaan Melati ya, neraca 4 Oktober itu kayak gini. Nah, keduanya sepakat untuk memasukkan seluruh aktiva dan utang perusahaan Melati sebagai aktiva dan utang persekutuan. Tergantung kesepakatan masing-masing. Jadi ingat, kalau persekutuan itu semua perhitungan, apapun perhitungannya itu tergantung kesepakatan masing-masing. Nah, kalau di sini kan sepakat untuk memasukkan aktiva dan utang perusahaan Melati sebagai aktiva dan utang perusahaan persekutuan. Jadi misalnya tadi aktiva sama utangnya Pak RT itu sepakat untuk dimasukkan sebagai aktiva dan utangnya persekutuan. Masya Allah, hilang lagi. Halo? Halo? Dengar? Barusan mati lagi, maaf. Iya. Halo, sudah dengar? Sekarang sudah dengar? Oke, sip. Nah, ini. Terus kita melakukan pencatatan itu tadi. Dari neraca itu kan bisa tahu kasnya 7.200, piutang 16,5. Terus persediaan barang dagang 30.000. Nah, ini dari transaksi-transaksi ini loh, ada penambahan juga. Cadangan kerugian piutang dinaikkan dari 200 menjadi 500. Ya, ini. Cadangan kerugian piutang jadi 500. Angkanya ini piutang usahanya naik. Terus prabot toko dinilai 17,5. Prabot toko kan pertama 30.500. Prabot toko kan aslinya di neraca itu, lihat di neraca 67, prabot toko itu kan aslinya 30.500, tapi setelah dilakukan penilaian kembali prabot toko cuma dinilai sebesar 17.500. Makanya itu di jurnal yang halaman 6.8 ini loh, di sini prabot tokonya cuma 17,5. Oke, paham? Paham kah? Terus habis gitu persediaan barang dagangan dinilai kembali menjadi 30.000. Persediaan barang dagang aslinya kan di sini 28,5, tapi dinilai kembali jadi 30.000. Terus